Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kita akan membahas mengenai indahnya membangun mahligai rumah tangga. Apa artinya? Kata mengenai pernikahan. Next. Nah, kali ini apa saja yang perlu kita pelajari mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan? Pertama adalah makna pernikahan itu sendiri. Kemudian dalil tentang pernikahan, tujuan pernikahan, dan hukum pernikahan. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini. Sudah dilihat? Kemudian, apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Nah, kemudian, mengapa sih Islam mensyariatkan pernikahan? Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu. Pertama adalah pengertian pernikahan. Apa sih itu nikah? Nikah, kalau dari bahasa artinya mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Kalau menurut kamu besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau diistilahkan dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, yaitu nomor 1 tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk selanjutnya mari kita pahami mengenai dalil dianjurkannya pernikahan. Nah, apa sih dalil mengenai pernikahan ini? Yaitu berdasarkan Quran surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat 72. Baik, mari kita dengarkan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Nah, seperti itulah bunyi ayatnya. Kemudian apa sih arti dari ayat tersebut? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Baik, next selanjutnya yaitu berkaitan mengenai hadis Rasul berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis berikut ini. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'atu fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil baswar wa aswanu lil farji. Faman lam yastati fa alaihi iswahum fa innahu lahu wija'un. Yang mana artinya adalah, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah beberapa dalil, baik dari dalil Al-Quran maupun dari hadis Rasul. Nah, selanjutnya adalah berkaitan mengenai hukum pernikahan.
Jadi hukum pernikahan itu ada 5. Baik, yang pertama adalah wajib. Nah, nikah itu menjadi wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang telah mampu dalam kategori bagaimana, yaitu mampu baik fisiknya, mentalnya, ekonomi maupun akhlaknya. Dan orang ini mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah dikhawatirkan justru akan jatuh pada perbuatan maksiat, misalkan seperti zina. Maka orang dalam kategori seperti ini harus atau wajib dia menikah. Baik, hukum yang kedua yaitu sunnah. Nah, pernikahan itu menjadi sunnah bagi siapa? Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada kemaksiatan sekiranya dia tidak menikah. Yaitu hukum yang ketiga yaitu mubah atau boleh. Nah, hukum pernikahan itu menjadi boleh yaitu bagi mereka yang mampu dan aman dari fitnah, tapi mereka tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, misalkan seperti orang yang impoten atau orang yang lanjut usia, atau yang memang tidak mampu untuk menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Nah, kemudian hukum pernikahan yang keempat yaitu haram. Nikah itu bisa menjadi haram bagi siapa? Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Baik, untuk hukum yang terakhir yaitu nikah itu menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau dia tidak minat terhadap wanita dan tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan keturunan. Nah, itulah beberapa hukum dari pernikahan. Lanjut, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Memang yang namanya pernikahan itu merupakan naluri kemanusiaan, yang mana jika naluri kemanusiaan tidak dipenuhi, maka takutnya atau khawatirnya justru malah mencari celah-celah ke lembah kemaksiatan. Karena itu dengan pernikahan maka tuntutan naluri manusia akan terpenuhi dengan cara yang benar. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dengan menikah orang bukan hanya menginginkan anak, tapi dengan pernikahan salah satu yaitu untuk mendapatkan anak dengan dididik, diajari sehingga menjadi pribadi anak yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah untuk membentengi akhlak. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa naluri kemanusiaan, dengan kita menikah maka orang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti perbuatan zina, sehingga kita mampu membentengi akhlak kita. Baik, kemudian yang keempat tujuan pernikahan yaitu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan yang terakhir yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Baik, sampai sini dulu materi kita. Semoga dengan materi ini mampu memberikan manfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.